Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Lukman Sakura. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Yang mau ke Jepang semoga cepat dipanggil, tesnya lolos, terus belajar bahasa Jepangnya juga lancar, tidak ada halangan suatu apapun, dan tentunya cepat berangkat ke Jepang. Amin. Pada video kali ini guys, teman-teman semua, saya akan membahas tentang nama-nama scaffolding di Jepang. Itu tentunya banyak banget kan, karena ada requestan dari teman-teman ya, banyak yang minta dibikinin video nama-nama scaffolding di Jepang. Itu apa aja sih alat-alatnya gitu ya, bukan alat, itu barangnya yang dipakai di Jepang ini itu apa. Oke, sebelum lanjut ke videonya, silahkan teman-teman like, komen, dan subscribe. Jangan lupa loncengnya juga. Kalau misalkan suka dengan video ini, ya bagikan, share sebanyak mungkin. Oke guys, kalau sudah, let's go. Di video kali ini saya akan membagikan dua part, yaitu part 1 yang pertama, karena kalau dibagi semuanya tentunya tidak akan ditonton semua gitu ya. Nanti akan saya upload dua kali ya, dua part gitu ya. Ini part yang pertama. Kita akan bahas dari dasarnya, dari bawah. Komponen apa saja sih yang kita pakai di sini? Yang pertama adalah caki. Caki adalah dudukan yang paling dasar buat pondasi gitu ya. Kalau tidak ada caki ya susah buat ke atasnya. Gimana cara masang yang berikutnya gitu. Itu yang dasar banget adalah caki. Nah, di bawah caki itu ada sikibang, atau nanti akan dikasih fotonya ya, sikibang. Sikibang adalah di bawah cakinya. Itu di bawah caki. Jadi buat dudukan supaya tanahnya itu enggak blesek ibaratnya. Biar enggak caki itu enggak masuk ke dalam tanah, itu jadi apa namanya, dikasih sikibang itu seperti itu. Terus yang selanjutnya banyak tiang ya yang kita pakai. Tiangnya banyak, ada yang mulai dari yang terkecil yang 1 koma doang, itu namanya adalah G, bike G ya, G tulisannya tapi bahasanya adalah G. Kalau di tempat saya nyebutnya adalah G, ya, itu yang paling kecil sekali ya, paling kecil sekali yang dipakai di scaffolding Jepang. Nanti akan saya kasih fotonya. Oke, yang selanjutnya adalah icu, I ya, bike E ya, tulisannya E tetapi bacanya adalah icu. Itu 1 koma tetapi ada tuasnya gitu, masih ada tuasnya itu. Yang kedua adalah D, decu ya, bike D. Bike D ini adalah 2 koma ya, 2 koma. Dari tadi bilang koma apa sih? Koma itu yang buat masukin ke tesurinya, ibaratnya lubangnya itu ya, buat masukin PX nya, nanti akan kita sebutkan PX, terus tesurinya di situ gitu ya. Jadi koma ini buat decu adalah 2 koma ya. Beratnya adalah 3,8 kilometer. Yang paling kecil tadi adalah 0,7 kilo. Terus yang agak panjang itu 2,2 kilo. Terus yang selanjutnya adalah bike C, sicu itu adalah 4 koma, setengahnya dari yang paling panjang itu 4 koma. Ini panjangnya 48,6 kali 1,900, jadi hampir 2 meter ya. Itu diameternya 48,6, terus beratnya 7,1 kg seperti itu. Nah, yang paling panjang nih guys, di Minori itu ada yang paling panjang. Kalau tes itu Daisang suruh ngangkat minimal 10 kali, dan manggul adalah 2 batang. Yang paling panjang adalah 8 koma, itu diameternya sama 48,6, terus dikali 3,8 meter ya, panjangnya 3,8 meter, dan beratnya adalah 14 kg. Terus yang buat negarami, yang buat dasar ya, di sini ada
C47 ini komanya 3, ini biasanya dipakai untuk pagar ya. Itu beratnya 5 kilo ya, beratnya 5 kilo, diameternya sama, panjangnya 1,230, jadi 1 meter, 23. Yang selanjutnya yang buat negarami, yang buat dasar juga, ini ada namanya DG ya. Itu tergantung apa yang dipakai oleh leadernya itu apa dan tinggi rumahnya itu berapa. Jadi nanti dilihat di foto di sini ya. Itu diameternya sama 48,6, terus panjangnya 1,095, beratnya 4,6 kilo. Itu DG, komanya 3. Terus yang berikutnya ada yang komanya 2, IG. Ini juga buat negarami, buat pondasi scaffolding juga. Diameternya sama, terus panjangnya 620 mm dan beratnya adalah 3 kilo. Itu ukuran ketika kita membawa, yang paling panjang adalah 2, terus yang setengahnya, yang dari paling panjang itu adalah kita membawanya 4 atau 5 gitu ya. Nah yang deju ini juga 4, terus ijo biasanya membawa 8 ya karena disambung-sambung itu seperti itu. Deji juga biasanya membawanya itu 44 atau 55. Iji juga biasanya 66 disambung-sambung ya, itu seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membahas bracket ya. Bracket di sini ada 2, yaitu yang 600 mili dan yang 350 mili ya. Bracket nanti akan dikasih fotonya. Bracket itu berfungsi untuk memasukkan pijakan ya, pijakan gitu. Ibaratnya kalau di Indonesia pakai kayu ataupun bambu atau yang waku, yang di kota-kota gede itu juga ada ya, pastinya berbeda. Terus yang kecil juga ya, 350 ukurannya, 350 mm, beratnya 1,8 kg, yang 600 tadi 2,8 kg. Terus kita bahas hanedasi. Hanedasi itu adalah bracket yang ada komanya yang paling ujungnya gitu ya. Ini berfungsi misal ada gangguan, misal nggak bisa dikasih negarami ataupun caki tadi, itu pakainya adalah hanedasi. Itu seperti itu. Hanedasi juga ukurannya ada yang 300 mm, ada yang 350 mm gitu ya, ada yang 0,15 ya, 15 cm saja, itu seperti itu. Oke, buras selesai, kita bahas ke BX. BX apa sih? Yaitu yang membentuk huruf X gitu ya, buat adang-adang apa sih, buat pengaman pinggang gitu ya, buat pengaman pinggang, buat paling atas juga supaya nggak jatuh, itu pakai BX ya. BX ini ukurannya yang paling kecil adalah 600 mm ya. Terus beratnya adalah 4 kilo ya, beratnya 4 kilo ya, benar. Terus 900 ya, 900 mili, beratnya 4,3 kilo. Terus yang 1200 mm itu 5,3 kilo. Terus yang 1500 mm itu beratnya 6,2 kilo, dan yang paling gede adalah 1800. Semua ukuran, entah itu Tesuri, entah itu BX, entah itu Fumita, paling gede adalah 1800 mm, hampir 2 meter ya. Itu yang paling gede 6,9 kg itu satunya. Oke.